Oke, teman-teman, tadi ada yang bertanya, lupa aku bertanyaannya. Oke, Ustaz, oh ya, pakaian baru ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai pakaian lama boleh nggak? Boleh. Pakai pakaian baru, beli baru boleh? Boleh. Asal yang lama dipakai. Nah, kalau yang lama itu bener-bener nggak kepakai, yang lama itu bener-bener nggak kepakai, kasih orang aja atau buang ya, daripada ditumpuk di rumah. Boleh nggak membuang pakaian yang udah nggak layak? Boleh banget. Daripada teman-teman sibukkan diri dengan menumpuk barang yang nggak kepakai, nanti akan kita kena hisap. Atau siap Mbak Amur sila. Atau teman-teman boleh kasih orang beli yang baru. Atau pakai yang lama dulu nggak ada masalah. Tapi kalau kita ada keinginan beli baru bukan nggak boleh sih, boleh aja. Siap Mbak Bulbul, Mbak Yulia. Tetapi harus teman-teman pastikan yang lama juga kepakai ya. Siap Mbak Liza, oke Mbak Solastri, Mbak Yulia. Jadi guys, jangan membeli, boleh Mbak Nani, lanjut aja puasanya ya. Jadi pastikan teman-teman membeli barang itu yakin bener suka, yakin bener kepake. Nah itu beli. Tapi kalau ih cantik, tapi kepake nggak ya? Ih cantik, tapi kok ujungnya kayak gini ya? Ih cantik tasnya, tapi kok resletingnya kayak gini. Kalau kayak gitu nggak usah beli deh. Yakin aku nggak kepake. Jadi beli barang yang kita benar-benar 100% yakin modelnya kita suka, harganya kita suka, kemudian kita yakin kepakai, itu belilah kayak gitu ya. Nah, aku pelajari banget itu teman-teman ya dalam ilmu personality ya, teman-teman ya. Kalau kita beli barang, aku ataupun teman-teman ragu lebih baik jangan, karena biasanya nggak kepake ya kan. Lapar mata aja ya kan. Oke, zikir setelah al-awabin terserah aja, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat sunat awabinnya dianjurkan al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Oke, Ustazah, gadai boleh dalam Islam, yang penting usahakan barang yang digadai dan yang tergadai itu sama. Barang yang digadai dengan uang yang diambil itu sama. Kedua, pastikan teman-teman tidak ada bunga dalam angsuran gadainya. Kemudian pastikan tidak ada penarikan barang secara ekstrim saat gadainya itu tidak teman-teman lakukan. Dan kalau seandainya nanti pada akhirnya dia ambil barang kita yang lama, disunahkan dia untuk mengembalikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu guys. Nah, dia yang repot itu adalah gadai. Kita pinjam uang 2 juta, kita taruh motor harga 10 juta. Terus dalam 2 juta itu pun kita kena bunganya juga gitu kan. Nah kalau kita nggak bayar, motor kita ditarik, yang udah kita kembalikan nggak dibayar. Padahal harga motornya jauh lebih besar dibanding uang 2 jutanya. Nah itu teman-teman, itu riba itu yang kayak gitu ya kan. Nah seperti itu ya teman-teman, paham nggak teman-teman? Oke, gadaikan motor harga 12 juta, yang dipinjam cuma 3 juta. Dalam 3 juta tadi ada bunganya. Kalau nggak dibayar yang 3 juta, motor ditariknya, uang yang udah dibayar nggak dia kembalikan. Nah itu kan repot itu ya. Nah itu nggak bisa itu yang gadai-gadai kayak gitu ya kan. Ustazah, karena gadai itu juga tolong menolong ya kan. Kalau kita kayak gitu gayanya, itu nggak tolong menolong, itu mencabut nyawa pelan-pelan ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, lambat bangun masjid udah masih ngaji. Oke, selesai minum buka radio udah azan. Sah nggak puasanya? Di radio azan di mana? Kalau azan di radio di tempat lain kayak radio, TV di rumahku azannya azan Jakarta. Di tempatku belum azan, ya kan? Nah, jadi ikuti azan di tempat kita ya, teman-teman ya. Kalau pinjam koperasi tergantung. Tetap kalau ada dendanya itu nggak boleh ya. Iya. Oh kalau di bank otomatis nggak boleh. Kenapa nggak boleh Mbak? Kenapa nggak boleh kredit di bank? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kenapa nggak boleh? Karena yang pertama dia bisa ada ribanya. Jadi dalam yang teman-teman bayar itu ada riba. Riba itu gimana sih? Jadi ada bunga. Jadi teman-teman bayar 1 juta, itu yang teman-teman bayar sebenarnya cuma 500 ribu. 500 ribunya lagi itu bunganya. Oke, okay? Kemudian yang kedua, kalau teman-teman gak bayar, teman-teman kena denda, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman nggak bayar, rumahnya ditarik dan yang udah teman-teman bayarkan itu nggak dikembalikan uangnya, ya kan? Nah, gadai itu boleh
Hutang piutang itu boleh, tapi caranya nggak kayak gitu, iya kan? Caranya tidak boleh kasih orang denda, iya kan? Ustazah, kalau kita pinjamin eh, bank syariah tetap ya teman-teman, walaupun majelis ulama telah menyatakan bahwa itu halal karena udah diperhatili satu persatu, kekhawatirannya karena di atasnya ada Bank Indonesia. Tapi kalau mau oke. Bunga deposito juga nggak bisa Mbak, karena deposito itu kita nggak tahu uang kita seperti apa, kerjasamanya seperti apa, kita nggak tahu. Jauh lebih boleh saham. Kalau saham dia masih bisa. Kita tahu perusahaannya, uang kita mau dipakai buat apa, dia untung kita untung, dia rugi kita rugi, kita ngerti cara perusahaannya gitu ya. Jadi kalau mau narik uang, nyimpan uang boleh di emas atau boleh di obligasi yang syariah ya. Oke. Ustama sama, mau gadai rumah, mau gadai motor Mbak Cumsuar, silahkan Mbak gadai. Nggak apa-apa Mbak. Yang penting dalam akad gadainya, Mbak tidak kena denda atau orang itu tidak kena denda ketika telat membayar dan kemudian ketika uangnya tidak mampu membayar, boleh diambil barangnya. Tapi yang sudah dibayarkan, diusahakan kembalikan. Oke, apapun bentuknya, gadai itu boleh. Dalam Islam itu gadai boleh, pinjam meminjam boleh. Cuma masalahnya sekarang banyak gadai dan pinjam meminjam yang ada akad ribanya. Paham ya teman-teman ya? Bukan nggak boleh, kalau dalam fikih ada ilmu gadai. Ada bab hutang piutang, ada. Boleh teman-teman ya. Nah cuman caranya tidak seperti cara-cara yang ada sekarang. Oke? Apapun niatnya Mbak Dewi, mobil itu nggak bisa kredit ya. Siap ya Mbak Cumsuar dan teman-teman ya. Oke, Ustazah kita punya hutang tapi belum bisa bayar. Dosa enggak? Ya dosa. Enggak dibayar di dunia, maka akan dibayar di akhirat. Yang lalu biar berlalu, makanya aku berpesan kepada kita semua, khusus untuk diri aku, umumnya teman-teman semuanya, usahakanlah teman-teman kurangi keinginan di bawah pemasukan. Karena kebanyakan dalam database itu sekarang berhutang orang banyak untuk keinginan, bukan untuk kebutuhan ya. Handphone aja sekarang katanya bisa berhutang. Aku nggak terlalu ngerti bisa atau enggak. Cuma temenku ada yang kredit handphone, misalnya gitu kan, atau apalah kayak gitu ya. Kredit boleh, tapi jangan ada penambahan harga ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Ocha dan teman-teman lainnya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai di kanal ini. Ustazah, kalau pakai pensil alis haruskah dihapus dulu ketika berwudu? Kalau pensilnya tidak waterproof, tidak apa-apa, tidak dihapus ya, Mbak Oma, Mbak Indra ya. Tapi kalau waterproof dihapus. Kalau hutang belum bisa bayar, ya nggak dosa. Yang penting bayar. Tapi kalau belum bisa bayar di jatuh tempo, tergantung orangnya mengikhlaskan atau tidak. Bilanglah kepada orang itu untuk menunda pembayarannya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Bentar ya. Gitu ya guys. Ustazah, puasa yang mulbit belum ya teman-teman, nanti aku ingatkan kembali ya. Ustazah, iya. Kalau Ustazah saya sudah beli parfum. Kapan siap ya? Ditunggu aja ya, ditunggu aja di rumah. Oke, sehat ya, Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol sama-sama di hari Kamis ini. Oke Mbak Rina, kalau udah telanjur riba gimana? Nah, gini ya. Nah, kalau udah telanjur riba gimana? Pertama, kalau ada aset lain, teman-teman punya rumah, ada rumah lain jual untuk membayar hutang ribanya. Yang kedua, coba naikkan pemasukan, kurangi keinginan supaya teman-teman bisa ada energi untuk menabung, untuk membayar hutang ribanya. Yang ketiga, cara yang paling lemah, usahakan jangan telat membayarnya. Kalau teman-teman telat membayarnya, maka dia akan kena bunga lagi, makin besar lagi ribanya. Ya, Ustazah, iya. Saya tidak pandai berdoa. Boleh tidak kalau setiap selesai sholat saya baca doa hajat saya itu? Hari ini aku udah buat tadi video tapi belum aku tampilkan. Kalau berdoa itu kalau bisa catat. Aku jelaskan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya sambil aku jelaskan cara berdoa. Jadi guys, kadang-kadang bahasa kita ini tidak bisa mewakili keinginan kita. Banyak orang-orang yang salah doa. Dia doa pada masalah aja. Wah ya Allah keluarkan aku dari hutang, ya Allah suamiku nyebelin, jadikan dia suami yang baik. Kita itu berdoa karena masalah. Padahal doa itu bukan cuma karena masalah, tapi juga untuk masa depan kita.
Aku cuekin komentar sebentar ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman berdoa dengan cara menuliskan di buku. Teman-teman punya buku doa gitu ya. Siap Mbak Rina, teman-teman punya buku doa, lalu teman-teman coba catat apa yang teman-teman ingin doakan. Aku biasanya, boleh teman-teman ATM, tiru, amati, modifikasi, tergantung kebutuhan teman-teman. Aku biasanya berdoa dalam 4 hal. Pertama, aku doakan ibadahku. Ya Allah, mudahkan saya misalnya sholat duha. Ya Allah, mudahkan saya misalnya baca Quran tiap hari. Ya Allah, mudahkan saya misalnya bersedekah. Doakan ibadah kita, karena ibadah tuh perlu didoakan. Karena kalau ibadah itu nggak kita minta bantu sama Allah, maka ibadah tuh sulit guys. Ya. Kemudian yang kedua adalah doakan rezeki kita. Ya Allah, saya pengen rezeki saya sekian di bulan depan supaya zakatnya sekian. Ya Allah, saya pengen rezeki saya sekian supaya saya banyak sedekah. Ya Allah, saya pengen misalnya teman-teman contoh pengen punya mobil. Ya Allah, saya pengen masukkan anak ke sekolah swasta yang lebih mantap, bonafit. Doakanlah. Rezeki kita itu doakan ya. Kemudian selanjutnya doakan akhlak kita. Nah akhlak ini perlu didoakan. Ya Allah, saya nggak pengen ngeluh-ngeluh lagi, saya nggak pengen marah-marah lagi, saya nggak pengen males-males lagi. Ya Allah, saya itu pengennya itu konsisten dalam segala hal. Saya itu pengen akhlak saya itu pengen gak ngelawan sama orang tua. Akhlak didoakan. Kalau nggak didoakan repot. Jadi orang baik itu butuh usaha. Jadi orang baik itu butuh kerja keras. Jadi orang baik itu butuh doa. Ya Allah, saya nggak pengen marah-marah lagi, saya nggak pengen julit-julitan lagi, saya nggak pengen menghina-hina lagi, saya nggak pengen melawan-lawan lagi. Itu didoakan ya teman-teman. Kemudian terakhir yang ketiga, yang keempat, doainlah orang sekitar kita. Anak pengen soleh, suami pengen taat, ya anak pengen lulus ujian, ya kan? Doakanlah orang lain. Nah 4 itu adalah bab kita berdoa. Doakan ibadah kita, rezeki kita, akhlak kita, dan orang lain. Misalnya nih, aku mendoakan teman-teman jamaahku online dan offline itu di poin nomor 4, ya kan? Orang lain, gitu kan? Orang di luar kita. Kita doakan misalnya supaya mereka mudah menangkap ilmu pengetahuan, Allah mudahkan proses hijrahnya, ya kan? Allah mudahkan proses supaya dia mendapatkan hidayah, hikmah. Allah mudahkan proses teman-teman untuk bisa belajar dengan baik, bisa berubah dengan baik, lebih baik. Allah hindarkan ketidakpercayaan diri kepada kita. Semua itu ada dalam doaku di poin nomor 4. Nah itu cara kita berdoa. Dan itu boleh teman-teman untuk membaca. Ya, teman-teman baca. Nah, doa-doa untuk jamaahku, untuk teman-teman semua itu di poin nomor 4, ya kan? Nah, yang mereka kena uji, kemudian kuatkan mereka, yang mereka lagi proses hijrah, bantu mereka. Karena kalau nggak didongkrak hijrah itu dengan bantuan Allah, kita repot teman-teman, ya kan? Nah, itu dia poin nomor 4. Jadi, nggak ada salahnya doa itu kita catat, ya kan? Kita tuliskan, gitu kan? Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan hati-hati, lisan kita itu akan menjadi sebuah doa gitu ya. Bagaimana cara kita tetap istiqomah ketika haid? Tetap lakukan dengan hal yang lain tapi space waktunya sama. Contoh, misalnya nih sama-sama Mbak Najwa, Mbak Novi. Contohnya nih, misalnya nih teman-teman tahajud, pengen tahajud deket-deket azan subuh. Tahajud misalnya jam 4 lewat 50, pura-puranya nih tahajud. Azan misalnya jam 4 lewat 50 menit atau jam 4 lewat 20 menit. Maka teman-teman misalnya bangun jam setengah 4 untuk tahajud. Oke? Lalu teman-teman tahajud, siap ya, jam setengah 4 untuk tahajud. Lalu suatu ketika teman-teman haid nih, iya kan? Lalu suatu ketika teman-teman haid, maka saran aku tetap bangun guys. Nah, tetaplah bangun. Supaya apa? Karena tahajud itu adalah fisik yang dia hantam. Gak cuman iman. Ya fisik kita juga harus baik. Ya kan kebiasaan harus dibangun. Tetap bangun. Gitu caranya. Oh saya pengen sekali sholat duha. Nah di jadwal sholat duha kalau haid tetap duduk. Ya entah kita zikir, entah kita ingat kekurangan diri, tapi kebiasaannya terus kita lakukan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita tetap istiqomah. Gitu ceritanya ya teman-teman ya. Gitu ceritanya. Oke. Ustazah paham ya teman-teman ya. Kalau saya suka banget beli-beli baju, nah itu kurangin ya. Kecuali bajunya bener-bener yang dibeli itu dan kepake. Ingat ya, baju yang kita beli harus kita pakai dalam waktu 3 bulan. Nah kalau kita nggak pakai, lebih baik kasih orang daripada kita tergolong kepada orang yang mubadzir.
Orang mubadzir itu kawan setan. Orang yang mubadzir semua barang akan diminta pertanggungjawaban teman-teman. Ya, akan diminta pertanggungjawaban. Makanya teman-teman beli baju bukan kita beli baju tuh bukan karena ada uang. Beli barang tuh bukan karena ada uang, ya. Tapi karena kita pakai. Kalau dipakai nggak ada masalah sih, ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Nah oke. Kalau baca Al-Muluk habis maghrib nggak ada masalah ya teman-teman ya. Al-Muluk habis maghrib nggak ada masalah. Jadi tidak ada waktu haram zikir, tidak ada waktu haram untuk berdoa, hanya ada waktu haram untuk sholat dan waktu haram untuk puasa. Jadi mau teman-teman baca Quran di waktu kapan pun gak ada masalah. Mau teman-teman zikir di waktu kapan pun gak ada masalah. Mau teman-teman doa di waktu kapan pun gak ada masalah. Ya cuman sholat gak bisa kapan pun, puasa gak bisa kapan pun. Oke, gitu kan guys. Oke ya. Ustazah, iya apakah mandi junub Ustazah, waktu sholat dari kemaluan saya keluar kayak gigit semut. Oh, nggak usah was-was ya. Dalam sholat nggak usah was-was. Kalau teman-teman keputihan, sebelum teman-teman ngambil wudhu, cebok dulu. Setelah itu sholat seperti biasa, nggak usah difikirkan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau hutangnya karena ketipu, maksudnya gimana? Oh, berarti orang tuh yang berhutang, bukan kita. Kita punya hutang, lalu uang kita dilarikan orang, kita berhutang, karena ketipu itu bukan hutang, ketipu itu dia yang berhutang sama kita, oke? Iya benar, kalau enggak, iya, setan ganggu terus ya, oke? Apakah baca Quran harus wudhu? Sunnah wudhu, tidak wajib wudhu ya, sunnah ya. Nah kemudian tadi ada yang nanya waktu haram sholat. Nah waktu haram sholat tuh ada 3 ya. Pertama tidak boleh sholat habis subuh. Kedua tidak boleh sholat habis asar. Yang ketiga tidak boleh sholat di jam 12 tepat lah ya. Saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena habis subuh itu orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Jam 12 tepat orang Majusi menyembah matahari Tuhannya di atas kepala. Iya, habis asar ya orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. 3 jadwal ini adalah jadwal haram sholat. Termasuk haram menguburkan jenazah ya. Ustazah, sholat duha baiknya jam berapa? Jam 9. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah sah mandi junub pakai air yang berlumut? Usahakan airnya tidak berwarna dan tidak berbau ya, teman-teman ya. Berarti bukan itu bukan air kencil. Yang mana? Yang mana nih? Coba ya. Kalau nyetok daleman nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, kalau cara istiqomah dalam kebaikan. Wah, pengen istiqomah. Istiqomah tuh satu-satu guys, nggak semuanya. Contoh, ya teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layar, aku sambil jelasin, aku cuekin sebentar untuk komentarnya. Istiqomah itu guys, dia nggak bisa semuanya. Aku pokoknya istiqomah ingin menjadi insan yang bertakwa dunia akhirat. Syalalala. Nggak kayak gitu teman-teman. Istiqomah teman-teman pengennya dalam hal apa dulu? Contoh, aku tuh pengen istiqomah sholat 5 waktu tepat waktu. Gitu dulu guys, itu dulu. Nah lakukan dulu sebulan. Setelah terjadi Mbak Bulbul, tambah lagi istiqomah dalam hal apa? Aku pengen istiqomah tahajud gitu. Maka tahajudlah, bangunlah. 1 bulan molor bangun lagi sampai teman-teman risau meninggalkannya. Nah setelah itu aku pengen istiqomah apalagi nih, aku pengen sholat duha lah istiqomahnya kayak gitu kan. Maka bulan depannya tahajudnya tetap dijalankan, sholat tepat waktunya tetap dijalankan, baru sholat duhanya. Nggak bisa mendadak, nggak bakal bisa. Karena konsep istiqomah itu adalah terus menerus guys. Ya kan terus menerus. Nah gitu guys ya, jadi dia pelan-pelan aja, mulai dari hal yang kecil, jangan nambah kalau belum istiqomah ya kan. Nah gitu ya teman-teman, dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam minum vitamin, dalam olahraga ya kan, dalam apa namanya, dalam ibadah, semua sama. Olahraga juga gitu guys, aku pengen pokoknya olahraga naik sepeda ya kan, misalnya setengah jam dulu.
Jangan aku pengen istiqomah sepeda terus fitness juga, olahraga juga, senam juga, yoga juga, rontok, nggak bisa, nggak bisa. Ya, aku itu cara konsisten guys, dan itu sudah terbukti ilmiah dan sudah terbukti aku lakukan kayak gitu dalam banyak hal dalam kehidupan aku. Jadi lebih baik sedikit guys, tapi konsisten ya guys. Nah, daripada banyak terus putus ya kan. Teman-teman dalam penghasilan juga gitu. Mana mau penghasilan banyak, cus nggak kerja lagi 6 bulan. Ya kan? Mana mau dikit-dikit tapi terus. Kan pengennya konsisten, iya kan? Nah, teman-teman yang sudah lama dengan aku, teman-teman pasti tahu lah gimana aku kan. Dulu aku contohnya istiqomah buat video, satu dulu sehari, lanjut 2 sehari, lanjut 3 sehari. Sekarang udah 8 sehari misalnya. Itu kan Pak Bote 1 tahunan waktunya, 1 tahun setengah ya kan. Kalau nggak bisa mendadak. Makanya banyak host-host yang hilang timbul karena ketika dia melakukan dia tidak konsisten karena mulainya yang salah ya. Ustazah, kalau sholat tahajud rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa, terserah aja. Rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa, terserah aja untuk tahajud ya. Ustazah, sholat duha jam 6 pagi boleh atau tidak, tergantung. Waktu Indonesia Barat belum bisa ya, dimana teman-teman berada, karena waktu duha dan subuh tergantung kepada waktu teman-teman semuanya, di lokasi teman-teman semuanya ya. Saya ketipu itu orang-orang Zah, apa kita harus bayar ke orang sedangkan utangnya ketipu? Saya nggak ngerti kasus ketipunya gimana cobanya Mbak. Kasus ketipunya itu gimana? Saya punya utang sama orang ketipu. Kok kita yang berhutang kita yang ketipu, itu gimana maksudnya coba? Coba ya di ini lagi ya. Ustazah, saya punya hutang sama orang, gimana cara saya punya utang sama orang, gimana cara memintanya? Saya punya utang sama orang, gimana Ustazah cara memintanya? Ini juga terbalik-balik nih, gimana coba teman-teman ya? Oke, coba kasih senyum dulu guys. Ini teman-teman nanyanya kebalik-balik. Oke, saya punya utang sama orang, gimana cara memintanya? Saya mau pastikan itu, memastikan teman-teman yang punya utang atau orang yang berutang sama kita. Alamak, Jang, kasih senyum dulu guys. Teman-teman belum mandi nih. Oke. Bersuci pakai air panas nggak apa-apa, asal jangan menggelegak. Oke, mustakmal bisa lah, namanya aja mustakmal. Mustakmal itu kan air yang bisa digunakan. Amal mustakmal bisa digunakan, ya bisa diamalkan ya. Oke, terbalik-balik pertanyaannya guys. Oke, kalau tanah merah, tanah gambut itu biasanya orang itu wudhu pakai air hujan, Mbak. Di Riau ini ada tanah merah, ya kan, macam belum sarapan ya. Oke, di Riau ini ada tanah hitam, tanah merah ya, daerah Pelalawan, Tembilahan. Itu mereka wudhunya itu pakai air hujan, Mbak. Ya, tidak pakai tanah itu, Mbak ya. Kalau air tanah itu tidak sah wudhunya karena dia berbau dan kemudian misalnya dia berwarna. Paham ya, teman-teman ya? Oke, gitu ya. Kita balik-balik pertanyaannya. Iya kan, enggak kasihan sama aku ya. Ustazah, kalau pakaian nggak kering, bentar ya. Ustazah, kalau pakaian nggak kering, boleh dijemur di teras lantai 2. Boleh, teman-teman ya. Jemur nanya aku. Manja betul ya? Boleh banget ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya Mbak Tun. Zakat mal dikasih ke saudara yang susah boleh nggak? Boleh selagi dia fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya ya teman-teman ya. Boleh aja ya guys. Ustazah, saya ketiduran sementara pakai mukena. Kenapa? Nggak apa-apa teman-teman, nggak ada masalah ya kan. Yang penting teman-teman nggak apa-apa sih, nggak ada. Kena air liur pun mukenanya kan tidak najis. Air liur tidak najis ya kan. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apa yang batal? Oh, ketiduran. Tidur wudhunya batal, guys. Kalau tidur wudhunya batal, guys. Ya kan? Jadi kalau batal wudhu tuh kalau tidurnya tuh kayak bener-bener tidur, guys. Pinggul itu udah nggak nempel sejadah, ya, hilang kesadaran. Itu membatalkan wudhu. Ya, tapi kalau teman-teman ini ya, kalau teman-teman cuman sekedar kantuk-kantuk kayak gitu itu tidak batal, ya. Oke, kena iler tidak najis, guys, ya. Ustazah, saya punya utang sama seseorang, tapi sekarang aku nggak tahu di mana sekarang orangnya. Pertama, Mbak Siha, boleh Mbak cari ahli waris dari orang itu. Mbak cari ahli warisnya, ya.
bayar ke dia. Kalau nggak ada ahli warisnya, maka teman-teman kalau nggak ada ahli warisnya, maka boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 1 juta kepada si Fulan untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Tapi guys, nanti kalau orangnya ada guys, rupanya muncul guys, wah si kawan ini aku udah ganti dengan sedekah, kenapa dia muncul lagi di dunia ini? Teman-teman ngomong sama dia, ya kan? Hey Fulan, kemarin aku pernah punya utang sama kamu tak pergi kemana-mana kamu, ya kan? Nah aku udah ganti dengan sedekah, kira-kira kamu ikhlas nggak? Kalau dia bilang ikhlas, alhamdulillah guys. Kalau dia nggak ikhlas, maka kita tetap harus ganti uang dia yang kemarin. Tetap teman-teman dianggap sedekah. Itulah wajibnya membayar hutang ya. Air parit sah nggak wudhunya? Kan ngadi-ngadi guys. Woi teman-teman ini nggak ada kasihan-kasihannya sama aku. Air parit mana bisa dipakai wudhu? Cemana lah ini guys. Ya Allah karim. Ada yang bilang iler batal. Iler itu tidurnya yang membatalkan. Kalau dia tidur sampai dia ileran itu kan batal. Pertanyaannya tadi adalah kalau dia tertidur pakai mukena, boleh nggak? Boleh, mukena itu nggak apa-apa. Cuma ya tentu batal, paham ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau orang tertidur pakai mukenanya nggak ada masalah ya teman-teman. Cuman batal nggak wudhunya? Ya jelas batal. Kenapa? Karena dia udah tidur sampai ileran, paham ya teman-teman ya. Dia udah tidur sampai dia ileran, ya kan? Nah makanya dia batal. Tapi mukenanya nggak ada masalah, bisa dipakai sholat. Tadi yang ditanya adalah bagian dari apa namanya guys? Bagian dari apa namanya guys? Bagian dari yang membatalkan wudhu adalah tertidur lelap ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Ja'far ya. Ustazah, iya. Saya kalau sholat nggak pernah khusyuk, iya kan? Apa sholat saya diterima? Kayaknya dari profil picture teman-teman ini, iya kan? Yang ngetiknya kencang sekecang rudal Hamas ini, dari yang profilnya miring-miring nih, Pak Ja'far pun miring. Biar bapak-bapak miring juga guys, iya kan? Miring juga nih. Kayaknya masih banyak yang nggak khusyuk dalam sholat nih. Tapi nggak khusyuk dalam sholat tuh nggak apa-apa. Yang penting rukunnya dibaca Al-Fatihahnya, dibaca. Yang penting rukunnya dibaca, sahlah dia ya kan. Nah, ya kan. Nah, nanti kemudian setelah itu baru pelan-pelan menambah kekhusyukan sholatnya, ya kan. Nah, ditambah pelan-pelan, butuh proses, ya kan. Lagi sholat ingat jemuran, ya kan, repot ya kan. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Tadi mana duit tadi kuletak ya. Di luar sholat tidak teringat, dalam sholat teringat. Ya itu biasa, ya biasa seperti itu. Ya sah aja, miring juga ya Pak, miring Pak. Oke, biasa aja ya teman-teman ya. Oke, proses khusyuk itu butuh proses, makanya ada dalil siapa Ahmad Gaib, ada dalil fasallu kamastata'tum ya, sholat kita sekemampuan ya. Siapa Mbak Toko ya, Mbak Toko, masya Allah ya, toko online ya, siapa Mbak Nurwaini, Mbak Yens. Ustazah, agar tidak panik negatif thinking kepada orang lain. Cara agar kita tidak responsif terhadap orang lain, artinya kita tidak terlalu negatif thinking kepada orang lain adalah kurangin mikirin orang lain. Guys gitu ya caranya. Kalau dia orang terdekat kita, berusahalah kita untuk berbaik sangka sebelum ada fakta, iya kan? Tapi kalau udah ada faktanya baru kita perbaiki. Kalau untuk manusia-manusia lain, kurangin mikirin banyak orang. Tugas kita adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Selanjutnya urusannya adalah dengan Allah, ya kan? Suuzon itu nggak boleh bikin kita capek. Makanya kenapa kita tidak boleh memata-matai orang. Teman-teman punya suami gitu ya, teman-teman punya suami, nggak ada angin, nggak ada hujan lebat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba tengok dompetnya, ya kan, tiba-tiba lihat handphonenya, itu nggak boleh. Itu adalah tajassus itu dosa. Tapi kalau udah ada fakta ini guys, udah ada fakta nih, misalnya dia pernah ketahuan, dia kena foto sama teman kita, maka kita menyelidikinya dengan cara ngelihat handphonenya, proses penyelidikan.
Kalau udah ada fakta, boleh. Tapi kalau nggak ada fakta, nggak boleh. Kepada anak, nggak boleh kita cari-cari kesalahan orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang dan jangan memata-matai. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kita paranoid aja tengok. Wah, kira-kira dia ngapa ya? Kira-kira dia ngapa ya? Itu nggak boleh. Tapi kalau udah ada fakta, boleh dicari kebenarannya. Makanya polisi itu nangkap kalau udah ada laporan. Makanya Intel itu meneliti, mengobservasi kalau udah ada laporan. Kalau udah ada apa-apa, nggak semua orang guys bakal dia tengok. Ya, Mbak Rin, Mbak Ruli, Mbak Indra nggak akan ditengok-tengok sama polisi itu karena tidak ada fakta, ya kan? Jadi boleh mencari tahu kebenaran ketika udah ada fakta. Tapi kalau seandainya nggak ada apa-apa, jangan cari-cari salah orang. Oke guys, senyum dulu guys, gitu ya. Masya Allah, sehat ya teman-teman ya. Ini semuanya banyak pengen masuk surga lah semuanya ya. Banyak tanyanya ya, banyak pengen tahu ya. Oke, Ustazah, bagaimana orang yang kontrak rumah membatalkan kontraknya tapi uang kontrak sudah dibayar cash? Itu nggak boleh teman-teman. Kecuali ada keterangan nanti, kecuali ada keterangan untuk seperti ini ya. Misalnya keterangannya, jika hal-hal terjadi di kemudian hari dibicarakan secara musyawarah. Misalnya, tapi kalau akad udah terjadi harus dilakukan, nggak boleh dibatal-batalkan gitu aja. Sama dengan kita haram meminta barang yang sudah kita berikan. Kalau akadnya sedekah ya udah sedekah, haram kita minta lagi. Teman-teman ngasih baju ke temannya, tahu-tahu dia jahat, kau nggak benar ini, ku ambil lagi bajunya, haram. Termasuk haram untuk mengambil barang yang udah kita hibahkan. Orang tua udah menghibahkan ruko untuk anaknya, lalu tahu-tahu pikirannya berubah karena anak yang lain, lalu kemudian dia ambil lagi hibah, itu haram ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, aku sedekah subuh 1.000. Sama orang-orang ini juga 1.000 nih kayaknya mbak. Tenang aja mbak. Aku sedekah subuh 1.000, 2.000. Kalau cukup 25.000, aku transfer untuk infak di Sukabumi. Boleh. Nggak di Sukabumi, nggak di Pekanbaru, Padang, boleh transfer, ya kan? 1.000, 2.000 nggak ada masalah. Ini kayaknya masih 2.000 aja kok ya. Jadi tenang aja ya. Ustazah, kalau baca Al-Fatihah dalam hati jangan. Guys. Boleh share tautan tap layarnya. Siap Mbak Mama Bintani. Mbak Salmaria, kalau kita sholat itu guys, usahakan jangan tutup mata, tutup bibir. Sholat itu usahakan buka mata, buka bibir. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Nah, jadi karena kalau tutup mata, tutup bibir itu makruh ya teman-teman ya. Itu makruh ya teman-teman ya. Nah ya. Jadi kalau makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik gitu ya. Ustazah, siap ya Mbak Daeng, Mbak Pejuang. Oke, siap Mbak Novi, udah dong. Kalau lagi haid boleh baca Al-Fatihah nggak? Boleh banget ya. Siap Mbak Putra. Oke Ustazah, macam mana menghadapi suami? Wah ini orang Sumatera nih. Ya, yang rada pelit. Kalau punya uang takut kalau ketahuan, rada pelit atau pelit beneran. Nah ini beda nih, kadang-kadang perempuannya agak perlu aku curigai nih guys, apalagi profilnya Gemini nih guys ya. Jadi gini guys, kalau dia pelit untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, ambil uangnya. Boleh dia ambil uangnya tanpa sepengetahuan dia, bilang aja Ustazah Nela yang nyuruh, nggak ada masalah. Karena itu adalah Abu Sofyan, istri Abu Sufyan itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cemana ini? Suamiku pelit untuk kebutuhan pokok. Maka Rasulullah bilang, kau ambil uangnya untuk kebutuhan orang tuamu, kebutuhan orang tua, kebutuhan anak perempuanmu, anak laki-lakimu, secukupnya. Tapi kalau dia rada pelit, teman-teman minta belikan handphone, dia nantilah dulu. Kalau rada-rada aja nggak masalah ya teman-teman ya. Tapi semoga suami-suami teman-teman yang ada di kanal aku ini, suami-suami yang dermawan kepada istrinya, ya kan? Masya Allah. Karena kemuliaan seorang laki-laki adalah ketika istrinya happy, bahagia, pakai skincare, bajunya bagus, ya kan? Gitu guys, oke? Gitu kan guys? Ustazah, sholat asar tidak boleh jam berapa? Habis waktu asar nggak boleh. Saat matahari ada cahaya merah ya guys. Cahaya merah di atas langit itu kalau bisa jangan. Tapi kalaupun teman-teman telat ya tetap wajib sholat. Tapi jangan sampai kayak gitu ya.
Oke. Kalau istri boros gimana Ustazah? Bilang ke aku, biar aku kasih kultum di live ya. Boros-boros nggak boleh juga ya. Berapa yang dikasih suami, cukupkan, dikasih banyak, lebihkan untuk masa depan. Ajik ya guys. Ustazah, iya. Mau tanya, apakah sholat isya nggak ada qobliyahnya? Ada. Tetapi sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Ya. Siap Pak Ja'far. Ustazah, siap ya. Sholat subuh sampai jam berapa? Coba lihat jadwal sholat di lokasi kita ya. Jadwal sholat tuh beda-beda guys. Sesuai dengan lokasi kita ya. Teman-teman ya. Lokasi di mana kita berada. Oke. Ustazah tanam saham sama petani. Jual pupuk, susu. Tapi kita tidak menentukan profitnya. Haruslah ada profitnya berapa persen. Ya berapa persen profitnya. Misalnya 10%, 90% ya kan. Nanti kalau dia untung, kalau 10 juta berarti dapat 1 juta. Kalau 20 juta berarti dapat 2 juta. Jangan teman-teman jalin kerjasama kok nggak ada profitnya. Kan itu maisha. Maisha tuh harus untung ya. Persentasenya yang dihitung, bukan uangnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Persentasenya. Baik kali ya. Masya Allah ya. Kerjasama tidak ada profit. Gimana? Oke. Ustazah, saya sekarang ngurangin beli baju karena sering dengerin ceramah Ustazah. Masya Allah ya. Boleh tapi dipakai ya. Nah gitu ya. Kemarin ada lagi Ustazah, saya jadi takut keluar rumah, takut gosip karena dengar ceramah Ustazah. Banyak takutnya ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bolehkah terlebih dahulu wudhu tanpa istinja? Istinja itu sunnah mbak. Dia tidak termasuk rukun wudhu. Kecuali kalau teman-teman dalam posisi sering keputihan. Ya, dalam kondisi keputihan teman-teman sangat dianjurkan untuk bercebok dulu ya. Iya banyak takutnya, mantap. Makanya kalau ditanya kalau sama mak, mau kemana nak? Nakut-nakutin orang mak. Iya kan? Nah oke. Sholat witir lebih dari 1 rakaat bisa nggak? Bisa. 3 rakaat boleh. Oke. Ustazah kalau kita telat kesiangan baca sholat subuh masih bisa qobliyah nggak? Tergantung guys. Kalau teman-teman udah melakukan yang namanya, kalau waktu subuhnya udah habis, fokus ke sholat subuh aja. Tapi kalau waktu subuhnya masih ada, boleh qobliyah subuh ya. Oke. Ustazah kalau sholat tasbih salam kanan kiri baca tasbih nggak? Enggak. Kalau udah kanan kiri udah nggak usah baca tasbih ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Nah, jadi betah di rumah banyak ibadah, Masya Allah ya. Iya aku takut kumpul sering gosip. Iya kadang-kadang kita nggak pengen dia yang aja ya guys. Memang ada spesialisasi orang itu profesor doktornya di bidang gosip sih. Ya memang kayak gitu, job desknya udah kayak gitu. Cuman ya kan, udah biarin itu kerjaan dia ya teman-teman ya. Kita kerjakan aja bagian kita ya. Oke, Ustazah, maaf kalau di pasar itu simpan pinjam bukan bank. Ya silahkan kalau nggak ada ribanya nggak ada masalah ya. Spesialisnya di bidang ghibah. Pokoknya hobinya ghibah. Biasanya orang-orang nggak berkembang itu guys ya. Semoga kita dijauhkan. Kalau udah kita pernah melakukan ya sudahlah. Yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, bolehkah minjam uang di bank untuk daftar haji? Syarat haji itu istitoah. Istitoah itu mampu. Kalau nggak mampu nggak usah paksain haji. Lakukan amal yang lain. Banyak amal yang lain yang bisa mengantarkan ke surga. Apalagi sampai berhutang. Ya kan niat benar cara salah. Caranya salah dengan riba. Niatnya benar. Itu pertanyaannya sama dengan ada yang nanya. Ustazah boleh nggak saya ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri? Sama itu mirip tuh. Saya bangun masjid tapi dari korupsi. Sama itu mirip itu. Saya bangun rumah panti yatim dari hasil nipu, sama mirip itu. Saya haji tapi hutangnya riba, ya mirip ya. Nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Boleh nggak kasih baju atasan ke orang? Boleh aja ya. Oke, Ustazah boleh nggak pakai songkok di rumah sekalian ke warung? Oke, pakai songkok guys, mantap ya. Ada nggak congkoknya di keranjang kuning guys? Songkok itu namanya boleh, kan lehernya nampak guys, iya kan? Teman-teman tunggu dulu guys, ini casku terbalik-balik dah ini ya. Karena teman-teman pertanyaannya terbalik-balik hari ini. Ya tunggu dulu guys, casnya terbalik-balik guys. Makanya teman-teman nanyanya jangan terbalik-balik juga casku.
Oke. Oke. Sebentar ya guys. Oke. Oke, kita canda ya teman-teman ya. Jadi ada yang nanya guys, boleh nggak ke warung pakai songkok? Nggak apa-apa ya. Jadi gini, aku jawab ya. Teman-teman harus nutup aurat sampai dada ya, sampai dada. Kemudian bajunya kayak bentuk rok atau misalnya gamis sampai mata kaki. Nggak boleh ke kedai beli lontong itu pakai songkok. Songkok itu nggak tahu ya guys. Songkok itu guys, cemana lah ya kan caranya. Songkok itu yang cuma di atasnya guys. Ya, kemudian lehernya nampak. Jangan ya, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan yang paling penting, aku live tiap hari. Kadang-kadang aku live tentang aurat, tentang talak, tentang sedekah, tentang semua ya, supaya teman-teman dapat informasi terbaru tentang agama kita ya. Dan teman-teman boleh, aku punya channel, teman-teman boleh subscribe aja channel aku, udah ada 300.000 subscriber yang ada di kanal kita ini, di channel kita ini, di situ banyak sekali video-video tentang aurat ya. Oke, anak jilbab atau siput beda, ya songkok itu beda, songkok itu dia kayak gitulah, pokoknya lah guys ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita jawab. Jadi jangan lagi pakai songkok, pakai kerudung minimal sampai dada ya. Sehat ya teman-teman semuanya. Oke, walaupun kita udah tua tetap nggak boleh ya teman-teman. Karena apa? Karena itu adalah aurat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sholat wudhu, sholat subuh, ba'diyah subuh, sholat kodo subuh, bener nggak urutannya? Kodo hanya boleh teman-teman lakukan saat teman-teman, jangan lupa letaknya di mana. Oke. Ustazah bahas rotibul hadat dan rotibul atas. Itu bagian dari puji-pujian aja kepada Allah dan Rasulullah ya. Ustazah, iya Mbak Comel ya. Zah, kalau kami diberi hadiah makan makanan yang diboikot gimana Zah? Secara zat dia halal aja ya. Cuma kita jangan menjadi pelaku untuk membelinya ulang ya. Secara zat dia halal ya. Ustazah, kita masbuk belum sempat baca niat langsung takbir boleh nggak? Harusnya niat dong. Iya dong, cuman nggak apa-apa kalau sholat berjamaah salah bacaan kita, imam yang akan menggantikannya ya. Harus niat karena niat itu adalah rukun. Siap Mbak LSD, Mbak Rupiah ya. Zah, bolehkah sholat taubat berkali-kali dalam satu hari? Boleh ya, sampai 12 rakaat pun boleh, 2 ya. Siap Mbak Lina ya. Hukum umroh pakai uang warisan, capcus, gas, berangkat, langsung daftar, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau pegang tabungan banyak terus ada yang pinjam tanpa sepengetahuan yang nabung gimana? Nggak boleh, karena itu uang dia. Misalnya aku tukang nyimpan tabungan orang, ada orang minjam uang ke aku kasih tabungan orang. Itu nggak boleh, akadnya itu nggak jelas ya. Ustazah, iya. Sholat awabin perbanyak membaca zikirnya apa aja. Zikir mah bebas ya. Zikir mah bebas ya teman-teman ya. Hanya saja kalau dia adalah bagian dari kalau dia adalah setelah Al-Fatihah, Al-Falaq 6 kali, Ikhlas 1 kali, An-Nas 1 kali ya teman-teman ya. Siap Mbak Yusna. Oke, perbedaan jinsiah dan apa tadi lewat itu Mbak Ella? Jinsiah dan apa mintanya Mbak? Oke, Ustazah, doa pelunas hutang. Bingung apa milih salah satu yang diistiqomahkan? Pilih aja. Doa pelunas hutang itu ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Nah itu bisa. Tapi kalau teman-teman mau, bagus doa pelunas hutang itu adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Karena itu dia lebih kepada ini guys, dia lebih kepada all in one. Ini juga doa minta rezeki, juga termasuk doa lepas dari hutang. Termasuk nih guys. Coba perhatikan artinya. Allahumma kfini bihalalika ya Allah. Cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Jadi ini juga termasuk doa untuk dapat pahala besar ya. Ustazah,
Betul sekali, Al-Jabbar itu untuk menundukkan orang lain kepada kita ya. Ustazah, kalau kita sedang di WC terdengar suara azan, bagaimana sikap kita? Lanjutkan aja dulu, ada dua pilihan. Pertama, boleh dijawab, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Yang kedua, teman-teman boleh ditahan dulu, nggak usah jawab apa-apa. Nanti boleh jawab dirapel, di sekalian saja setelah teman-teman keluar dari kamar mandi ya. Oke, Ustazah, lupa niat tidak bisa sujud sawi. Lupa niat sholat harus ulang, karena niat itu rukun sholat ya. Kalau sholat witir dikerjakan 1 rakaat boleh nggak? Boleh aja ya teman-teman ya. Witir 1 rakaat boleh aja ya. Doa untuk anak yang lagi tes. Siap Mbak Oni. Usahakan anaknya membaca Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu anaknya kalau lagi pengen dapat kerja. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang mendoakan agar anak itu mendapat kerja, lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, langsung doakan anaknya supaya anaknya lulus ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya pengen punya anak kayak Ustazah. Mondok di mana? Mondok dimanapun terserah. Cuman saran aku lapornya ada 2. Lapor negeri dan lapor pondok. Jangan cuman lapor pondok atau lapor negeri. Lapor nilainya itu harus ada 2. Lapor negeri dan lapor pondok gitu ya. Supaya nanti ketika dia tamat dari pesantren dia bisa masuk kuliah kemana aja. Jangan kayak saya, lebih bagus lah dibanding saya. Nah kebetulan saya itu sekolahnya linier. Di pesantren 6 tahun, di S1-nya jurusan Usuluddin, S2-nya jurusan Usuluddin, S3-nya jurusan syariah. Jadi semuanya sejalan. Udah belajar agama sejak tamat SD sampai S3. Bukan untuk apa-apa, ini tujuannya bahwa usahakan di mana anak tuh sukanya linier aja. Ya, linear aja ya teman-teman ya, supaya dia ahli di bidangnya ya kan. Banyak orang kuliah nggak linear ya kan. S1-nya jurusan syariah, S2-nya loncat ke filsafat, S3-nya balik lagi ke jurusan yang lain. Nanti dia nggak tajam di bidangnya, walaupun agak bosan-bosan sedikit nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau lagi presentasi dengar azan berhenti. Sama kayak aku lagi tausiah dengar azan berhenti. Lagi tarjim dengar azan berhenti. Jawab dulu azamnya ya. Oke. Ustazah, lapor bukan lapor ya, cincela. Aku susah ngomong R guys ya. R susah guys ya, cincela ya kan. Ustazah, R susah guys ya kan. Ustazah, iya. Kalau kita salah baca Al-Fatihah saat sholat berjemaah di masjid, sah nggak sholatnya? Kalau baca Al-Fatihah salah, kalau di masjid sholatnya tetap sah. Karena ada imam yang akan menggantikan kesalahan amal kita. Oke, itulah enaknya kalau sholat berjemaah. Oke, iya. Astagfirullah. Oke. Siapakah orang terdekat kita yang dapat zakat mal? Selagi dia bukan tanggung jawab kita bisa ya. Tetangga kita, kakak kita, ponakan, sepupu bisa. Selagi dia fakir, miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, dia berhak menerima zakat ya. Siap Mbak Khalisa. Doa biar anak mau masuk pondok apa? Sama aja doanya ya. Robbi habli minas sholihin. Cuman kalau untuk anak masuk pondok itu pengertiannya harus dari kecil. Harus dari kelas 3 SD. Nak, bagus loh nak pondok itu. Kelas 4 SD. Nak, bagus loh. Sampai dia betul-betul menginginkan dirinya untuk masuk pondok. Karena kalau dipaksa biasanya kurang bisa. Kita akan lelah ya. Jadi dari kecil dibina untuk dia suka dengan pondok ya teman-teman ya. Nah itu memang seperti itu ya. Aku masuk pondok itu udah kepengennya dari kelas 3 SD. Udah dipengaruhi oleh orang tuaku. Dan ponakanku masuk pondok udah dari kelas 3 SD pengen. Udah aku pengaruhi.
Iya kan? Nah, yang pengaruhnya itu udah deket-deket tamat kelas 6 itu agak sulit tapi bisa, ya. Ustazah, kalau doa pelunas hutang itu dibacanya kapan? Kalau doa pelunas hutang itu boleh dibaca setiap habis sholat 3 kali atau kapanpun boleh, kalau doa mah bebas. Hanya saja teman-teman semuanya, doa pelunas hutang itu termasuk, iya Mbak Iwish ya, doa pelunas hutang itu adalah termasuk doa supaya kita pengen dapat rezeki. Jadi jangan nunggu berhutang dulu baru baca itu ya. Ya, siap ya. Ustazah kalau lagi haid boleh sedekah subuh nggak? Boleh aja, nggak ada hubungannya haid dengan sedekah. Nah, hubungannya adalah kalau kita mau sedekah subuh, maka biasanya kan itu adalah sedekah dari habis subuh, dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, biasanya kalau mau sedekah subuh kan kita naruhnya ke masjid ya. Kita taruh nih ya, uang di masjid ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 ke kota amal. Cuman kalau kita haid kan kita nggak ke masjid, itu aja pengaruhnya. Nah, kalau kita haid lalu kita nggak ke masjid, maka kita boleh kumpulkan dulu uang itu di rumah ya. Kita kumpulkan uang itu di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian nanti setiap Jumat atau setiap hari apa kita berikan gitu ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Nanti aku akan ingatkan ya. Oke. Ustazah, kalau kita merasa kecewa, kita baca apa? Sedih, kecewa. Bacanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ya. Oke. Ustazah, kalau suami saya sering marah-marah terus, itu ada nggak doanya? Ada. Suntik ubun-ubunnya. Enggak ya. Nah ya, bacalah doa yang sering aku sampaikan. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Siap Bu Raja? Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, kenapa nanya mazhab Ba'ah? Tidak boleh secara kental merekomendasikan sebuah mazhab kepada jemaah. Ustazah, apa benar kalau wudhu pakai gayung sholatnya nggak sah? Afdolul wudhu biqalilil ma. Afdolnya wudhu itu dengan air yang sedikit, sah aja. Menurut Imam Hanafi boleh wudhu di air yang tergenang. Ya, kemudian menurut Imam Hambali hanya boleh air yang mengalir. Jadi itu perbedaan madhab ya. Nah ini doanya ya. Qalbahu ya, Allahumma layyin li qalbahu. Ini guys, doa untuk melunakkan hati suami ya guys. Allahumma ya Allah, layyin li, lunakkan untukku qalbahu, hatinya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau pondok mondok kan banyak macamnya, modern, salaf, tahfiz. Ingin kayak ustazah, milih mana? Lebih pilih yang modern, karena modern itu lapornya ada dua Mbak. Lapornya ada dua, lapor negeri dan lapor swasta. Itu tadi yang aku maksud, lapor negeri dan lapor pondok. Sehingga anytime kapanpun anaknya pengen kuliah, dia nggak sulit. Karena ada lapor negeri dan lapor pondok gitu ya. Kalau tahfiz doang itu belum tentu dia ada lapor negerinya. Gitu ya. Nah, pondok modern ada kok yang nanti pada akhirnya dia itu punya ekstrakurikuler tahfiz. Kayak pondokku juga aku ekstrakurikulernya tahfiz. Artinya dia juga ngafal Quran kok walaupun dia di pondok negeri, pondok modern. Oke. Kalau mau kayak aku ya aku pondoknya pondok modern ya guys. Oke. Ustazah, bagaimana supaya anak udah tadi ya. Cepat dapat kerjaan, kita melakukan yang tadi ya teman-teman ya, melakukan sholat hajat dan kemudian anaknya berdoa seperti doa yang tadi, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya.
Ustazah, apa hukumnya jika istri yang membeli uang ke suami? Kalau istrinya ikhlas nggak masalah, itu sedekah ya. Tapi bilang sama suaminya, bang, jangan sering-sering aku yang kasih abang ya. Karena sedekah yang terbaik adalah sedekah dari suami kepada istrinya ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak istighosah dibaca rutin tiap hari? Boleh, sunnah ya. Ustazah, gimana hukumnya muslim bikin tato di badannya? Harusnya haram, tak boleh. Tapi kalau dia bikin tato saat dia belum hijrah, lalu dia pengen hijrah gitu ya, lalu kemudian dia pengen hijrah, dia hapus tatonya semisalnya secukupnya sampai akhirnya dia itu merasa sakit, akhirnya dia tidak usah paksakan, gak apa-apa, insya Allah hijrahnya diterima, taubatnya diterima. Tetapi walaupun masih ada tato nggak ada masalah karena dia dalam proses hijrah ya. Tapi kalau yang udah hijrah jangan pakai tato ya. Iya, Ustazah, bolehkah ibu hamil ziarah kubur? Nggak ada dalil yang mengharamkannya. Boleh ya, nggak ada masalah ya Mbak. Ustazah, kalau sudah puasa Daud, gimana puasa sunnah lainnya? Teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah melakukan puasa Daud, teman-teman gak usah lagi pikirkan tentang puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid. Karena puasa Daud itu sudah paling nomor 1. Ya, jadi abaikan aja puasa lain gak apa-apa. Ya, termasuk Yaumul Bid dan puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah lagi umroh tapi nggak bisa lihat ibu yang sudah meninggal. Kenapa? Kenapa mau lihat? Nggak usah lihat, doakan aja ya. Nggak usah lihat, ya didoakan aja ya teman-teman ya. Ustazah, keutamaan puasa Daud. Wah, keutamaan puasa Daud itu adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, andaikan aku bolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi kalau karena itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku hanya wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kemudian aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku. Saking pentingnya puasa Daud, ya. Nah, tapi kan nggak dipaksa, hukumnya sunnah saja, ya. Kalau keutamaan puasa Senin dan Kamis, di hari Senin dan Kamis malaikat itu akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan kalau kita puasa Senin dan Kamis, maka malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit saat kita berpuasa. Itulah akhlak Rasulullah. Ya, suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa kenapa engkau rajin Senin dan Kamis?" Apa kata Rasulullah? Aku rajin Senin dan Kamis karena aku tahu malaikat akan membawa catatan amalku ke langit di Senin dan Kamis. Karena aku tahu, makanya aku makanya aku berpuasa di hari Senin dan Kamis. Oke? Ustazah, puasa Daud berapa lama? Bebas. Kapan berapapun boleh, seumur hidup boleh. Tapi guys, teman-teman coba dengerin aku, ini penting. Puasa Daud itu walaupun dia lama ya, teman-teman ya, walaupun dia lama, dia seumur hidup, teman-teman jangan lakukan yang namanya batasan. Aku pengen puasa Daud seminggu aja, jangan. Aku pengen puasa Daud sebulan aja, jangan. Karena tabiat puasa Daud itu nggak pakai batas. Ya, jadi puasa aja, nanti kalau lapar tinggal batal, kalau sakit tinggal batal, kalau pengen kodo tinggal batal, kalau Ramadan tinggal batal. Tapi jangan diniatkan untuk puasa Daud ya, untuk puasa terbatas waktu. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gitu terus seumur hidup ya. Ustazah, puasa Senin Kamis gimana niatnya? Niat puasa guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Oke, share-share tautannya, tap-tap layarnya ya guys. Aku jelaskan ya teman-teman ya. Bahwa teman-teman mau jelaskan apa tadi? Lupa aku, lewat dari ya. Mau jelaskan apa tadi guys? Lupa aku. Apa tadi ya? Apa tadi ya guys? Niat puasa. Oke. Niat puasa itu semua sama guys. Saya ulang ya.
Niat puasa itu semua sama guys ya. Jadi nggak ada yang repot mah kalau niat puasa. Ya, contoh teman-teman mau niat puasa apa? Misalnya niat puasa Senin dan Kamis. Sengaja aku makan sahur, puasa Senin Kamis, sunnah atasku lillahi ta'ala. Ya kan? Siap Mbak Momi, contohnya apa lagi? Puasa Daud. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Apalagi? Puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Gampang kan? Cuman mereknya aja kan yang diganti. Iya, kayak gitu aja. Gampang ya, teman-teman ya. Sengaja aku puasa Arafah, iya kan? Sunnah atasku karena Allah. Kalau pakai sahur, sengaja aku makan sahur, puasa Arafah lillahi ta'ala. Ya tapi sahur nggak wajib ya. Sahur itu sunnah. Diganti itu nama puasanya aja. Oke, Ustazah, gimana kalau suami udah nggak bisa kerja, jadi istri yang mencari nafkahnya? Kalau istri ridho, itu istri dapat pahala sedekah. Kalau istri ridho, istri dapat pahala sedekah. Kalau istri tak ridho, itu yang bahaya. Suaminya wajib bekerja. Oke. Ustazah, nasi saset apa namanya untuk perjalanan umroh? Namanya nasi fukumi kalau nggak salah. Teman-teman kalau yang suka traveling kemanapun, terutama teman-teman ke Eropa, kemana gitu, belilah nasi fukumi sih untuk pelajaran. Tapi umroh nggak perlu lah nasi-nasi itu guys. Umroh itu kan udah ada makanannya. Beda kalau teman-teman jalan ke Amerika, Eropa Utara, Eropa Barat, itu kalau nggak bawa nasi nanti nyampe rumah diimpus, nggak masuk. Ya, karena mereka nggak enak makanannya. Bawa lah nasi. Nasi pun nanya aku ya. Haula wala quwata illa billah aja. Aku itulah karena sistemnya ngobrol, aku jawab juga ya guys. Jadi kalau teman-teman jalan kemanapun gitu ya, teman-teman beli nasi namanya nasi fukumi. Itu ada jual kotak, satu kotak. Jadi kayak saset gitu ya. Itu cuma disiram air panas aja ya guys. Nah biasanya aku suka tuh misalnya kita beli pakai rendang saset, nasi fukumi saset gitu ya. Nah nanti bawa Tupperware, masuk ransel, masukkan rendang saset atau apalah saset gitu ya. Lalu kemudian jalan teman-teman misalnya ke mana-mana lah, teman-teman mau jalan ke Jerman, kemana gitu ya. Atau mau jalan-jalan ke Mesir gitu-gitu lah ya. Nah teman-teman nanti buka aja tuh, buka saset ininya, berasnya, masukkan dalam Tupperware, siram pakai air panas. Ya, nah kemudian udah makanlah kayak makan mie. Iya. Yeah. Tetap aja dijawab. Nasi pun nanya aku ya guys. Kalau soal itu aku tahu guys, saset nggak kayak bubur, dia memang enak, dia nasi luar itu. Ya, dia nasi luar itu. Jadi biasanya kalau aku jalan kemana gitu, misalnya kalau ke luar negeri kan hotelnya itu ada di dalam hotel. Nah aku pakai ransel tuh guys. Aku pakai ransel, nanti aku bawa Tupperware, pakai sendok, nanti pakai beras fukumi, terus nanti aku pakai makanan apa. Nah nanti kita mau makan apa aja udah aman, aku mau beli apapun aku udah senang, yang penting udah masuk nasi ya guys. Nah karena kalau ke luar negeri nggak makan nasi, pulang-pulangnya repot ya, diimpus. Teman-temanku pada diimpus guys, itu gampang ya. Belinya ada di supermarket ada, tapi yang di supermarket besar kan. Aduh, nasi pun nanya aku ya. Ya Allah, Kari. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, gitu ya, guys. Nah, Ustazah, setrikaan kecil juga ada untuk traveling ya, guys. Setrikaan kecil itu kalau teman-teman kemana-mana itu bisa. Ya, aku nyetrika guys kalau lagi traveling doang. Oke ya, Ustazah, bagaimana hukumnya jika kita tidak mampu mengontrol emosi saat mau berhalangan? Kalau nggak mampu mengontrol emosi, idza ghadiba ankum falyaskut ya. Jadi kalau kita nggak mampu, kita diam. Istighfar, diam. Nanti dia hilang sendiri. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Gitu ya. Ya, mereknya Fukumi ya teman-teman ya. Nah, maksudnya tuh kita udah makan nasi, nanti kita mau jajan apapun gak apa-apa. Karena kalau kita di luar tuh guys, kita bingung aku mau belanja apa ya. Bacaannya, bacaan Latin bukan bahasa kampung gitu ya kan guys. Jadi
Bingung kita guys. Jadi kita makan nasi dulu, sehat dulu, masuk dulu protein, masuk dulu karbo, baru kita mau jajan apapun, makan lagi di luar. Oke, yang penting badannya sehat dulu kan. Ya, ya beras porang mereknya Fukumi ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak baca Al-Fatihah buat anak? Lagi haid baca Al-Fatihah buat anak hukumnya adalah boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya random ya Mbak Indra ya. Ustazah, apakah doa untuk orang tua kita diterima? Karena orang tuaku beda agama. Kalau orang tuanya udah meninggal gitu ya, orang tuanya sudah meninggal, maka kita itu kemudian kalau orang tuanya sudah meninggal, maka kita itu mendoakannya udah nggak masuk, nggak dijabah kalau dia non muslim. Tapi kalau dia adalah orang kita gitu ya, kalau dia adalah orang masih hidup gitu ya, maka nyampai menyuruh dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Udah meninggal nggak bisa lagi guys. Ya makanya itu yang disedihkan oleh Rasulullah ketika pamannya itu meninggal dalam keadaan kafir ya. Oke gitu ya. Jamnya warna hitam yang ada ya Mbak. Nanti bisa beli ya. Oke, siap. Jam 9 ya untuk jam tangannya ya. Ustazah, niat beli tanah buat nanti dijual biaya naik haji. Bagus lah. Ya beli tanah dulu, ngelek guys. Beli tanah dulu untuk buat naik haji. Itu bagus ya. Iya, selagi dia hidup doakan dia dapat hidayah, benar ya. Ustazah, jualan yang dipajang bagus, yang dikasih ke pembeli yang jelek, dosa enggak? Ya iyalah besti. Iya, tentu dia dosa ya kan. Cantik nih Pak, kece badai nih Pak. Pas orang beli dikasih yang jelek, itu dosa ya teman-teman ya. Oke, itu secara nih maaf ya, secara hukum, secara kasat mata kita untung guys. Tapi kenyataannya kita akan terus rugi karena Allah tutup rezeki kita di situ. Makanya aku tuh dalam bekerja sifatnya kayak gini guys. Ya kan? Misalnya nih ya, kita ikhlas kerja di sini, Allah bukakan rezeki dari tempat yang lebih daripada orang yang tidak ikhlas. Kita misalnya ada orang yang nipu. Kayaknya orang nipu tuh dia untung, tapi Allah tutup rezeki di tempat yang lain. Itu ngeri guys. Tapi kalau kita jujur jualan, kita amanah gitu ya, maka Allah buka rezeki dari tempat yang lain. Jadi makanya kalau menilai rezeki itu jangan pakai matematika dunia ya. Maka ya pakailah matematika Allah, matematika akhirat yang dicari keberkahan. Iya kan? Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu ya. Ini baru lembur dikit udah minta naik gaji, baru lembur dikit udah minta naik gitu kan. Nah, banyak teman-temanku yang bilang kamu ini Nel lembur tapi nggak pernah aneh-aneh. Juga udah nggak apa-apa selagi aku mampu aku lembur, rezeki akan datang lagi dari tempat yang lain. Karena itu konsep kerjaan ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, gimana dengan ibu hamil? Ibu hamil itu dia boleh mengganti puasa. Kalau nggak sanggup dia boleh bayar fidyah. Ya, bayar fidyah itu adalah memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Misalnya 30 hari dia nggak puasa, maka dia beli beras 1,4 kilo, siap Mbak Patim, kali 30 hari. Ya, kali 30 hari. Ya, lalu kemudian kasih ke fakir miskin boleh dalam bentuk uang. Ukur aja berapa harga teman-teman semua 1,4 kilo, berapa harga beras yang teman-teman makan kali 40 hari. Kali 30 hari yang teman-teman tidak berpuasa. Ya gitu, matematika langit ya, makanya ada orang yang kerjanya biasa-biasa tapi rezekinya malah dia bingung. Kok banyak banget di rezekinya? Bisa jadi berkah ya. Jadi orang yang nipu-nipu tuh kayaknya aja dia untung guys. Padahal dia sedang menutup rezekinya sendiri. Tapi kalau orang jujur, kayaknya aja dia itu terlalu jujur dan gak ada rezeki. Padahal Allah buka di tempat yang lain. Itu filosofi rezeki ya. Masya Allah ya gitu ya. Oke, Mbak Siska, jamnya cuma ada warna hitam. Tapi warna hitam itu bagus kok Mbak. Ya, warna hitam itu bagus. Dan kita udah siap Mbak Mama ya.
Nah iya kan, bener kan teman-teman ya, gitu guys. Nah nggak ada temanku tuh yang kerja hitung-hitungan tuh jadi orang yang sukses, nggak ada aku tengok. Yang kerjanya hitung-hitungan, belum apa-apa udah nanya gaji, belum apa-apa udah nanya apa, nggak ada jadi. Ada uangnya tak ada tersimpan sama dia, gaya hidupnya gitu-gitu aja nggak naik-naik, ya kan? Nggak ada guys. Aku ya walaupun usiaku masih tak seberapa, aku tahu yang sikit-sikit kerja nanya gaji dulu, dikit-dikit minta naik, dikit-dikit minta naik, komisi dikit-dikit, nggak ada. Adapun dia banyak, tapi hidupnya gitu-gitu aja, nggak naik dia. Iya kan, irtifaknya itu lama. Tapi kalau kita kerja, maka loyalitas dan integritaslah yang akan menjadi pemenang. Kalau kita udah loyalitas, ikhlas kepada manusia, bisa berterima kasih kepada manusia, maka kita juga bisa bersyukur kepada Allah. Maka walaupun kita itu kelihatannya biasa, rezeki kita itu nggak terbaca. Ya teman-teman, itu filosofi rezeki kok. Aku jadi ceramah ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, cara hitung ambil keuntungan dalam penjualan ya. Kalau untung dalam penjualan sih iya gitu ya. Untung dalam penjualan sih bebas. Yang penting jangan ditumpuk barang sampai barang itu langka baru dijual. Nah itu yang nggak boleh. Iya ikhlas ya. Tapi bukan berarti ikhlas kita mau dizolimin, ikhlas kita mau aja dizolimin, ikhlas kita mau aja jual rugi, ikhlas kita mau aja nggak dibayar, nggak kayak gitu juga guys, nggak kayak gitu. Tapi realistis ya, realistis dan itulah yang akan menyebabkan kita itu menjadi orang-orang pilihan ya teman-teman ya. Ustazah aslinya suku mana sih, campur-campur? Astagfirullah. Iya benar sekali ya. Zah, matematika langit itu apa ya? Yang mengejar keberkahan dalam sebuah rezeki, gitu ya. Mengejar keberkahan dalam sebuah rezeki ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, zakat mal apa dikurangi modal dan hutang? Dikurangi modal, tak dikurang hutang. Apalagi hutang kita itu untuk kebutuhan tersier, gitu ya. Contoh, kita punya omset katakan 50 juta jualan gamis. Itu kan omset. Ya, masih ada modal di situ, ya kan? Maka teman-teman coba kurangi modal. Masih ternyata setelah dikurangi modal untungnya cuma 20 juta. Maka teman-teman wajib zakatkan 20 juta itu. Ya, jadi teman-teman jangan zakatkan 50 juta, 20 juta setelah dipotong modal. Karena untuk usaha yang disedekahkan, yang disakatkan itu adalah profit taking bersihnya. Oke. Sama-sama Pak Meladi ya. Oke, jadi kerja dulu. Kalau kita kerja, insya Allah jangankan Allah, manusia aja senang membayar lebih mahal. Oke, gitu guys. Kalau bahasaku, buktikan dulu loyalitas, integritas, baru naikin passing grade, baru naikin rate. Jangan dikit-dikit kita langsung kayak gitu, nggak boleh ya. Oke, siap ya Mbak Mama Jamah. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak zakat profesi dikasihkan ke orang tua? Nggak boleh teman-teman. Nah, karena orang tua itu tanggung jawab kita ya. Nggak bisa ya. Zah, kalau disuruh baca Quran suka gemetaran. Itu cuman perlu dipaksakan aja. Dilatih aja. Dulu aku disuruh kasih ceramah. Hari Kamis aku ceramah. Kamis sebelumnya aku udah nggak tidur. Iya kan? Jadi karena nggak terbiasa. Dulu aku bikin video itu susah, sekarang udah jadi mudah. Tapi kalau video nggak susah banget sih karena aku udah memang dakwah ya. Pas pertama kali dakwah sih guys, wow aku nggak tidur guys. Apalah muku cakap depan emak-emak, dia menengok matanya macam merasa